Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari akun Twitternya @waleski1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tetangga Sebelah. Dan untuk seperti apa kisahnya kali ini, mari kita masuk ke ceritanya. Toro dan Danti terkejut sampai bangun dari tidurnya. Sejenak keduanya terheran-heran sambil saling pandang satu sama lain. "Kayaknya dari rumah sebelah, Pak," bisik Wanti lirih kepada Toro suaminya. "Iya, Bu, ada apa ya?" Toro menanggapi spontan sambil mengeritkan dahi. Lalu suara-suara berisik itu terdengar lagi. Asalnya memang dari rumah sebelah. Dibarengi suara teriakan dan juga tangisan serta tamparan-tamparan. Seorang wanita yang terdengar menangis pilu memohon ampunan. "Ampun, Mas, ampun!" Toro bangkit dari tempat tidur. Wanti mengekor di belakangnya. Keduanya melangkah ke ruang depan, lalu mengibarkan tirai dan mengintip keluar. Suara tangisan wanita itu terdengar makin keras, beradu nyaring dengan suara hentakan dan cacian dari mulut seorang laki-laki dengan bahasa yang kotor. Toro hendak membuka pintu, namun Wanti cepat mencegah sambil menggeleng keras. "Jangan, Pak, aku cuma mau melerai saja," sergah Toro, coba membela niatnya untuk keluar. "Iya, aku tahu, tapi masalahnya itu rumah tangga mereka. Kita ndak berhak ikut campur, nanti malah jadi runyam." "Ya sudah, mending kamu tidur lagi. Aku mau periksa kamar ayah dulu. Takut dia bangun," Wanti dengan bijaksananya mengingatkan. Walaupun ia tidak puas, akhirnya Toro pun mengiyakan permintaan istrinya. Dia kembali masuk ke dalam kamar dan meneruskan tidurnya yang tadi sempat terganggu. Wanti pergi ke kamar Alia, hendak memastikan apakah putrinya yang berusia 5 tahun itu juga ikut terbangun. Wanti membuka pintunya, lalu mengintip. Dia jadi lega anaknya masih tidur dengan nyenyaknya. Wanti masuk kembali ke dalam kamar, menyusul suaminya. Diiringi suara tangisan yang lebih terdengar, meratap dari rumah sebelah yang begitu pilu dan amat menyayat hati Toro. Dan Wanti adalah pasangan suami istri yang bermukim di sebuah komplek perumahan yang terletak di satu kota kabupaten yang tidak jauh dari Jakarta. Komplek perumahan yang tergolong baru dan penghuninya yang masih sangat sedikit. Dalam satu blok terbilang masih banyak rumah-rumah yang kosong, tidak berpenghuni. Sebagian ada yang terawat dengan baik karena sang pemilik rutin datang untuk membersihkan rumah atau sekedar menengok. Namun ada pula yang dibiarkan terbengkalai hingga temboknya mulai kusam dengan halaman yang ditumbuhi rumput liar yang kian meninggi. Ada banyak alasan mengapa rumah-rumah itu belum ditempati atau dibiarkan kosong. Tapi kebanyakan rumah-rumah itu sengaja dibeli untuk dijadikan aset investasi jangka panjang. Karena harganya yang tergolong murah dan diharapkan akan meningkatkan nilai jualnya di tahun-tahun ke depan. Seperti halnya blok area C. Tempat ini mana keluar tinggal susunan rumah yang berderet-deret saling berhadapan itu dihuni tidak lebih dari 3 keluarga saja. Sisanya kosong. Hanya ada Pak Samsudin yang tinggal sendirian di rumah paling ujung, serta keluarga Toro dan keluarga Faisal yang kebetulan rumahnya saling bersebelahan di ujung satunya lagi. Selama tinggal di situ mereka jarang sekali berinteraksi, tapi wajar saja karena Pak Samsudin seorang pedagang yang jarang ada di rumah. Dia sering pergi keluar kota, keluarganya pun masih ada di Sumatera. Sedangkan Toro adalah seorang buruh pabrik yang sering pulang malam. Lalu Pak Faisal yang entah apa pekerjaannya jarang sekali keluar rumah. Tapi biar begitu, Toro tetap mencoba menjalin silaturahmi dengan tetangganya yang hanya segelintir orang itu. Dia sesekali mengunjungi rumah mereka pada saat dia libur kerja, demi terciptanya rasa keakraban. Pak Samsudin yang ternyata tetangganya pun menyambut Toro dengan niat baik juga. Kerap balas berkunjung jika dia sedang ada waktu luang, namun tidak dengan Pak Faisal. Sejak tinggal di situ, dia dan keluarganya hampir tidak pernah keluar rumah. Mereka hanya keluar bila ada keperluan saja. Tadinya Toro heran, kenapa Pak Faisal dan keluarganya
seperti membatasi diri. Tapi Pak RT sempat cerita kalau Pak Faisal terjerat hutang yang lumayan besar, hingga membuat dia dan keluarganya sengaja pindah dari Jakarta untuk menghindar dari kejaran para penagih hutang. Di rumah Pak Faisal ada berapa orang anggota. Keluarga ada ibu, istrinya Pak Faisal, ada juga putri mereka satu-satunya yang berusia sama dengan Alia, dan ibu-ibu mertua dari Faisal yang sakit stroke hingga harus duduk di kursi roda itu. Hanya keluar rumah untuk bermain bersama Alia. Sepertinya Pak Faisal tidak tega terus mengurung putrinya di dalam rumahnya. Dia sadar biar bagaimanapun putri seorang anak harus tumbuh dengan teman dan ruang gerak yang lebih luas agar bisa tumbuh kembang sebagaimana mestinya. Toro pun tidak keberatan, karena Alia punya teman bermain di lingkungan yang masih lenglang ini. Toro pun pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pak Faisal demi terciptanya iklim tetangga yang harmonis. Namun usaha Toro itu tidak mendapatkan balasan yang setimpal, karena Pak Faisal itu terlalu menyebalkan. Saat Toro berkunjung ke rumah Pak Faisal itu, dia tidak menyambut Toro dengan antusias. Dia terkesan malas-malasan bila diajak ngobrol. Hanya Bu Mirna yang bersikap ramah, layaknya seorang tuan rumah yang baik. Akibat dari sikap Pak Faisal itu, Toro menjadi enggan kembali untuk berkunjung. Dia lebih memilih berkunjung dan mengobrol ke rumah Pak Samsudin, yang jauh lebih memberi respon dengan ramah. Tapi Wanti selalu mencoba untuk bertegur sapa dengan Mirna saat perempuan itu pulang dari pasar, atau sekedar keluar untuk menjemur ibunya di depan rumah. Sebenarnya Ibu Mirna pun ingin menanggapi dan mengobrol lebih lama. Namun baru sebentar, Pak Faisal kerap kali sudah berteriak memanggil Bu Mirna dari dalam rumah, meminta istrinya untuk segera masuk. Namun malam itu terdengar suara ribut-ribut dari rumah Pak Faisal. Suara pukulan dan tamparan disertai suara tangisan Bu Mirna yang meratapi memohon ampun membuat Toro jadi tidak tega dan sempat berniat untuk melerai sebelum akhirnya dilarang oleh Wanti. Esok harinya Wanti yang pagi itu sedang menyapu halaman melihat Bu Mirna yang keluar rumah sambil mendorong Bu Fatimah yang duduk di kursi roda. "Selamat pagi Bu Mirna." "Selamat pagi Bu Fatimah, mau berjemur ya?" Wanti menyapa dengan ramahnya. Bu Mirna hanya merespon dengan tersenyum tertahan. Sementara Bu Fatimah, wanita itu memang kesulitan bicara semenjak dirinya terserang penyakit. Wanti mencoba mendekati mereka untuk bisa mengobrol lebih intim lagi. Namun Bu Mirna nampak gugup dan coba menundukkan wajahnya saat Wanti mendekatinya. Wanti yang tadinya hendak melanjutkan obrolan langsung terkejut saat melihat wajah Bu Mirna yang tampak biru lebam dengan beberapa luka menghiasi kening dan juga bibirnya. "Ya halo Bu, itu mukanya kenapa?" tanya Wanti sampai merinding. "Semalam saya jatuh Bu." Bu Mirna jawab sekenanya, terdengar malu. Wanti cuma mengangguk, walaupun dia tahu kalau sebenarnya Bu Mirna bohong. Namun sengaja ia tidak ingin membahasnya lebih lanjut, demi menjaga perasaan tetangganya yang tiba-tiba saat itu Pepi datang, setengah berlari keluar dari dalam rumahnya, dengan rambut yang masih basah dan bedak yang nampak belepotan. "Tante, Alia sudah bangun belum? Pepi mau main sama Alia." "Sudah sayang, Alianya sekarang lagi sarapan sambil nonton TV. Kamu langsung masuk aja ya ke rumah," jawab Wanti setelah membungkuk sambil tersenyum. Anak itu pun berlari dengan riangnya masuk ke dalam rumah Wanti sambil berteriak, "Alia, main yuk." Wanti tersenyum lalu kembali melanjutkan obrolannya dengan Bu Mirna yang sempat terputus. "Pak Faisal sudah berangkat Bu?" Wanti coba berbasa-basi sambil tersenyum kepada Bu Fatimah yang nampak lemah duduk di atas kursi roda. Enggak Bu, suami saya masih tidur," jawab Bu Mirna sambil terus menunduk. Namun tiba-tiba terdengar suara Pak Faisal yang sepertinya sudah bangun dan langsung berteriak keras memanggil dalam rumahnya. "Mirna, ngapain kamu di situ?" Bu Mirna terkejut lalu jadi kelelapan sendiri. Dia dengan paniknya bergegas masuk ke dalam rumah hingga tanpa sadar meninggalkan ibunya yang masih di luar bersama Wanti.
Lalu dari dalam sana kembali terdengar suara Bapak Isal yang menghardik dengan lantang dan kasar. "Dasar goblok, kenapa ibumu gak sekalian kamu bawa masuk?" Lagi-lagi terlihat Bu Mirna melangkah, kaki tergesa-gesa keluar, menghampiri ibunya dan Wanti yang cuma bisa diam dan tidak berani berkomentar. "Maaf Bu, saya masuk dulu Bu." Bu Mirna pamit dan langsung membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Wanti cuma bisa geleng-geleng kepala dengan hati miris melihat kejadian yang baru saja dia saksikan. Lalu muncul Bapak Isal di depan pintu. Sesaat dia menatap dingin ke arah Wanti yang mencoba melemparkan senyuman ramah. Tapi alih-alih membalas, lelaki itu malah kembali masuk, lalu menutup pintunya rapat-rapat. "Astagfirullah, Pak, kasihan ya Bu Mirna, wajahnya habis dipukulin sama suaminya," usap Wanti sambil meletakkan segelas kopi di hadapan Toro yang sedang nonton TV di dekat Alia dan Pepi yang tengah asik main boneka. "Kok tega ya Bapak Isal menyiksa istrinya seperti itu? Ada masalah apa sih mereka?" jawab Toro sambil mengangkat gelas kopi, lalu meniupnya karena hawanya masih panas. "Entahlah Pak, tadi aku sempat nanya ke Bu Mirna, tapi dia malah menutup-nutupi. Dia cuma bilang kalau dia jatuh." "Ya bisa saja sih, kebangetan ya, bisa-bisanya begitu." Toro hanya geleng-geleng kepala. Lalu dia menyeruput kopi di gelasnya, kemudian mengganti channel di TV yang sudah ditinggal Alia dan Pepi, pindah ke kamar Alia. Mendengar tetangganya itu ribut memang sering di malam hari, tapi tidak jarang pula siang hari mereka membuat Wanti yang sehari-hari ada di rumah cuma bisa mengelus dada. Setiap kali ribut, Pepi acap kali datang ke rumah mencari Alia. Sepertinya dia amat terganggu dengan suara berisik yang ada di rumahnya, hingga sengaja pergi menghindar demi mencari ketenangan. Sampai pada suatu hari suara-suara ribut itu tidak terdengar lagi. Hari itu rumah Bapak Isal nampak lenggak, pintu dan jendelanya tertutup rapat, pagarnya pun masih digembok, membuat Wanti jadi heran sendiri. "Pak, tadi seharian rumah sebelah sepi, pagarnya juga masih dikunci, si Pepi juga tumben kan mau ke sini. Kenapa ya Pak?" tanya Wanti pada Toro yang malam itu baru saja pulang kerja. Mungkin masalah mereka sudah selesai, atau barangkali mereka sedang pergi ke Jakarta. Mereka katanya mereka masih punya rumah di sana. Sudahlah, gak usah ngurusin mereka. Lagian kamu sendiri yang bilang kalau kita jangan ikut campur. Wanti terdiam mendengar perkataan suaminya. Ya, apa yang dibilang suaminya memang benar. Tapi entah kenapa Wanti menjadi khawatir, terutama pada Bu Mirna dan juga Pepi. Namun pikirannya menjadi khawatir dan melantur kemana-mana. Atau jangan-jangan ada yang sakit, atau bisa saja Bu Fatimah kenapa-napa. Tapi pada akhirnya Wanti coba menepis pikiran buruk, dan dia coba mempercayai perkataan suaminya mungkin saja benar apa yang tadi Toro bilang. Hingga akhirnya 3 hari kemudian rumah Papa Isal masih tetap lenggang dan lampunya seperti sengaja dimatikan, membuat rumah itu gelap gulita bila malam hari tiba. Hingga pada akhirnya terdengar suara, "Alia, Al, main yuk." Terdengar suara Pepi memanggil dari luar rumah. Wanti seketika terbangun. Dilihatnya jam dinding yang menunjukkan tepat pukul jam 1 malam. Sejenak ia diam, mencoba menyimak. Lalu terdengar lagi suara Pepi memanggil-manggil di luar sana. "Alia, main yuk." Wanti terdiam. Lah, kenapa Pepi malam-malam begini mengajak Alia bermain? Dilihatnya Toro, sang suami yang masih tidur lelap di sampingnya. Wanti pun tidak tega untuk membangunkannya. Akhirnya dia memutuskan keluar kamar sendirian, dengan hati yang bertanya-tanya, kenapa Pepi malam-malam begini datang kemari. Lalu Wanti menyikap tirai jendela. Dilihatnya Pepi di sana, berdiri mematung di tepi jalan, persis di tepi jalan di depan pintu pagar yang masih tertutup. Wanti langsung memutar anak kunci, lalu segera membuka pintu, tapi dia jadi terkejut. Tidak ada lagi Pepi di sana. Loh, kemana dia? Wanti penasaran bergegas keluar, melintasi teras, lalu berdiri di depan pintu pagar, sambil celingukan mencari-cari. Namun sepertinya Pepi tidak ada. Hanya ada jalanan lengang yang karam diterami cahaya lampu yang redup. Wanti bingung, dia berpikir
hingga akhirnya keningnya pun berkerut. Dia yakin kalau tadi melihat Pepi, tapi sekarang anak itu kemana? Benak Wati berontak meminta jawaban, lalu dia melongo ke rumah sebelah, tapi sepi. Lampunya pun mati sama seperti beberapa hari belakangan ini. Dugaannya kalau keluarga Pak Faisal yang pergi ke Jakarta dan kini sudah kembali, jadi tidak terbukti. Akhirnya Wanti kembali masuk ke dalam rumah. Dengan benaknya yang masih ribut, akal sehatnya pun bilang kalau semua hanya halusinasi. Tapi batinnya terus meyakini kalau tadi dia benar-benar melihat Pepi. Malam berikutnya Wanti baru pulang mengaji dari masjid dengan mengajak Alia jadi heran ketika Alia tiba-tiba berteriak memanggil saat mereka baru tiba persis di depan pintu pagar rumah Pepi. "Kamu lagi ngapain?" Melihat hal itu Wanti kaget, langsung bertanya, "Kamu manggil siapa, Nak?" "Itu, Bu, Pepi lagi main sendirian, padahal kan di sana gelap. Ngapain dia main di situ?" jawab Alia sambil menunjuk ke arah sebuah rumah kosong tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Wanti ikut melihat ke arah yang Alia tunjuk, tapi dia jadi bingung sendiri karena merasa tidak melihat apa-apa. Seketika hatinya jadi khawatir. "Ah, kamu salah lihat kali, di sana gak ada siapa-siapa." "Itu, Bu, masa Ibu gak lihat Pepi? Itu, dia tadi manggil Alia. Alia boleh main gak, Bu, sebentar saja? Kasihan, Pepi sendirian." Setelah mendengar hal itu, bulu kuduk Wanti langsung merinding. Dia menduga kalau Alia sedang melihat hantu, sesuatu yang selama ini dikhawatirkannya mengingat banyaknya rumah kosong di sekitar sini yang orang bilang sering jadi tempat para demit dan makhluk halus bersarang. Tanpa banyak bicara, Wanti langsung mengajak putrinya masuk. Alia pun menurut, namun sebelum masuk, anak itu masih sempat berteriak, "Pepi, aku masuk dulu ya, mainnya besok saja." Beberapa jam kemudian Toro baru pulang kerja. Melihat Bu Mirna berdiri mematung di teras rumahnya, yang terlihat seperti tidak biasanya. Apalagi malam-malam begini, Toro hendak menyapa sekalian menanyakan kabar wanita itu berikut keluarganya. Jujur saja Toro merasa cemas dengan keadaan keluarga mereka yang selama beberapa hari ini tidak menunjukkan batang hidungnya. Toro akhirnya turun dan juga mematikan mesin motor, lalu turun sambil membuka resleting jaketnya. Matanya terus memandang ke arah Bu Mirna yang masih diam berdiri sambil menatap kosong ke depan. Tubuhnya hanya terlihat setengah ke atas karena terhalang tembok pagar. "Apa kabar, Bu Mirna?" Toro coba berbasa-basi. Namun Bu Mirna tetap diam. Mungkin dia tidak mendengar, mungkin dia sedang melamun. Begitu batin Toro. Dan Toro pun coba memaklumi. Akhirnya Toro mengalah untuk melangkah mendekat sampai ke depan pintu pagar rumah tetangganya itu dan langsung kaget bukan kepala. Ya Allah, Toro melihat Bu Mirna berdiri dengan perutnya yang tampak basah bersimpah darah. Toro tersulut mundur 2 langkah, kakinya mendadak lemas dan dadanya berdegup keras. Dia sebenarnya ingin mendekat untuk memastikan, tapi kakinya mendadak layu seperti orang yang tidak bertenaga. Namun tiba-tiba, "Pak, lagi ngapain kamu?" Toro seakan baru tersadar ketika melihat Wanti ada di dekatnya dengan terheran-heran. "Itu, Bu Mirna terluka," sambil menunjuk ke arah di mana Bu Mirna berdiri. Tapi dia melongo saat melihat arah yang ditunjuknya kosong. Bu Mirna sudah tidak ada di situ. "Mana, Pak? Gak ada." Wanti ikut bingung dan dia menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Toro. Kini Wanti dan Toro saling pandang dengan pikirannya masing-masing. Namun Toro yang kini sudah menguasai diri, mencoba meredam suasana yang menjurus ke arah seram. "Ah, mungkin aku salah lihat, mungkin aku kecapean. Ya sudah, ayo kita masuk, perutku juga sudah lapar." Toro sudah berdiri untuk kembali ke rumahnya. Wanti yang saat itu masih memandang ke arah rumah itu yang begitu gelap gulita. Namun saat dia membalikkan badannya untuk kembali ke rumah, sekilas dia melihat seperti melihat Bu Fatimah yang mengintip di balik jendela yang sedikit tersibak. Malam berikutnya terdengar suara duk duk. Toro yang sedang serius menonton siaran sepak bola langsung mengecilkan volume TV-nya. Istri dan anaknya sudah tertidur dari tadi. Sesaat dia diam menyimak, lalu suara itu terdengar kembali. Duk duk. Sepertinya dari luar. Diliriknya jam dinding pukul 1:30 malam.
Dia ingin kembali membesarkan volume TV, namun jadi urung ketika suara itu terus saja tidak berhenti. Apa sih malam-malam begini? Batin Toro mengutuk. Dia sangat kesal. Hari ini hari libur. Menonton sepak bola adalah momen yang berharga untuknya, yang sering bekerja hingga larut malam. Kini di saat dia sedang istirahat sambil menikmati acara kesukaannya, kini ketenangannya malah terusik. Tadinya Toro tidak mau ambil pusing. Mungkin itu hanya kerjaan tikus atau kucing yang sedang mengorek-ngorek tong sampah sampai terbalik. Namun karena suaranya tidak berhenti, akhirnya dia berdiri dan pergi untuk memeriksanya sambil ngomel-ngomel sepanjang langkahnya mendekati pintu. Toro membuka pintu, lalu berdiri bertolak pinggang sambil memperhatikan sekelilingnya. Tapi tidak ada apa-apa. Semuanya masih tetap pada tempatnya. Tong sampahnya pun tidak terbalik, tapi suara itu terus saja terdengar. Kini suara itu asalnya dari teras rumah sebelah. Toro mendekati pagar tembok pembatas antara dua rumah yang tingginya hanya sebatas. Namun ketika akhirnya dia sampai di situ, lalu melongokkan matanya langsung mendelik, seolah tidak percaya. Ada kursi roda yang tampak kosong bergerak-gerak sendiri, maju mundur, membentur-bentur pintu rumah sebelah. Toro tak kuasa untuk berpaling. Ia terus menatap ke arah kursi roda yang tidak henti-hentinya bergerak, membentur-bentur daun pintu. Cepat-cepat berbalik masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Sejenak dia masih berdiri bersandar di balik pintu. Dengan detak jantung yang melonjak drastis, Toro yakin dengan apa yang dilihatnya, namun akalnya tidak kuasa menjelaskan. Apa itu tadi? Apakah aku baru saja melihat hantu? Begitu pikirnya, coba menekan-neka, tapi dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dia ingin sekali kembali ke sana, sekedar untuk memastikan. Namun pikirannya yang tidak karuan tegas melarang. Akhirnya dia mematikan TV, langsung masuk ke dalam kamar, berniat untuk tidur demi melupakan peristiwa tadi. Pak, kamu cium bau bangke enggak? Tanya Wanti pada Toro, yang pagi itu baru saja duduk hendak sarapan di meja makan. Iya Bu, ada tikus mati di mana ya? Toro urung menyuap nasi karena jadi kehilangan selera. Coba cari dulu Pak, mumpung belum berangkat. Masa seharian aku harus melengok mencium bau bangkai begini sih? Toro bangkit lalu mengendus mencari sumber bau di seluruh sudut rumah. Namun dia tidak menemukan apa yang dia cari. Sampai akhirnya hidungnya menuntun untuk melangkah keluar. Saat bau itu justru kuat tercium dari arah luar sana, di depan rumah. Diperhatikannya sekeliling sambil berdiri dengan hidung kembang kempis, lalu matanya tertuju pada tong sampah yang terbalik, isi yang tumpah berceceran kemana-mana, persis di depan rumah Pak Faisal. Toro langsung menduga kalau ada tikus yang mati. Tong itu pun mendekat, lantas coba memeriksanya dengan setangkai ranting yang kini ada dalam genggamannya. Namun dia tidak menemukan apapun, dan bau itu sepertinya bukan tercium dari tong sampah itu. Gimana Pak? Ketemu? Teriak Wanti dari depan pagar rumah. Iya Bu, tapi kayaknya baunya dari sana. Toro sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah Pak Faisal. Walah gimana? Orang rumahnya kan gak ada. Masa sih bau begini mereka tenang-tenang saja? Balas Wanti sambil melangkah mendekati suaminya. Lah ya mana aku tahu Bu. Kamu kan lihat sendiri. Sudah beberapa hari ini rumahnya sepi. Keluh Toro. Aduh, terus gimana Pak? Masa kita diam saja? Apa nggak bisa kamu telepon Pak Faisal? Siapa tahu mereka nggak kemana-mana. Mungkin saja selama ini mereka ada di dalam. Wanti kembali memberi masukan. Telepon gimana lah? Wong aku nggak punya nomornya. Ya sudah, panggil saja orangnya. Siapa tahu mau keluar. Wanti lagi-lagi memberikan saran dengan nada setengah memaksa. Akhirnya Toro memberanikan diri berteriak memanggil di depan pintu pagar rumah Pak Faisal yang terkunci. Assalamualaikum Pak Faisal. Namun henting, tidak ada jawaban sama sekali. Toro dan Wanti saling pandang. Lalu Wanti coba ikut memanggil dengan suaranya yang cempreng memecahkan telinga. Bu Mirna. Sama saja, tidak ada tanda-tanda respon dari dalam sana. Membuat pasangan suami istri itu jadi tidak tahu lagi harus bagaimana. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka dari kejauhan. Pak, Bu,
lagi ngapain? Keduanya pun menoleh dan langsung melambaikan tangan ke arah Pak Samsudin yang sedang berdiri di depan pintu pagar rumahnya. Pak, sini Pak, panggil Toro kepada Pak Samsudin sambil melambai-lambaikan tangan, meminta kepada Pak Samsudin untuk cepat mendekat. Ada apa sih? Kok bau begini sih? Keluh Pak Samsudin ketika sampai di situ. Iya Pak, sepertinya dari dalam sana. Sudah saya panggil-panggil, tetapi tidak ada yang keluar, keluh Toro kepada Pak Samsudin. Oh, mungkin kalau Papa Isal nggak ada, soalnya beberapa malam yang lalu dia tuh pergi sambil bawa tas besar. Ya waktu saya tegur dia itu melengos begitu saja dan malah buru-buru pergi. Tapi memang beberapa hari ini rumahnya sepi Pak. Apa jangan-jangan Papa Isal belum pulang ya? Coba saja kita panggil lagi, mungkin mereka masih ada di dalam. Mereka pun akhirnya saling bergantian memanggil-manggil, namun tetap saja tidak ada jawaban dari dalam sana. Kini Wanti jadi khawatir. Jujur saja dia masih ngeri, mengingat betapa memprihatinkannya kondisi Purmirna saat terakhir kali mereka bertemu. Aduh Pak, jangan-jangan ada yang gak beres. Aku takut Purmirna kenapa-napa, Wanti berucap dengan wajah yang berubah jadi tegang. Iya Pak, Bu, ini pas ada yang gak beres. Bau seperti ini sepertinya bukan bau tikus, ujar Pak Samsudin mencoba memberi pendapat. Ya, tapi kita nggak bisa main masuk gitu saja Pak, nanti malah jadi salah paham. Apa nggak sebaiknya kita lapor Pak RT saja? Mereka pun saling sepakat. Akhirnya saat itu juga mereka pergi mendatangi Pak RT. Dan sang ketua RT yang rumahnya tidak jauh dari situ, di hadapan Pak Salamun, mereka langsung menceritakan tentang bau bangkai yang tadi sekaligus tentang kejadian ribut antara Faisal dengan istrinya yang berujung pada kekerasan, dan juga tentang perginya Pak Faisal yang disaksikan oleh Pak Samsudin beberapa malam yang lalu. Kini mereka semua sudah ada di depan pagar rumah Pak Faisal yang masih terkunci. Pak Salamun langsung meringis sambil menutup hidungnya. Sesaat dia menimang-nimang, lalu akhirnya memutuskan agar nekat masuk saja. Toro dan Pak Samsudin memanjat pagar. Sebentar saja mereka sudah ada di depan pintu rumah yang tertutup rapat. Sejenak keduanya saling pandang. Lalu Toro coba mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama Pak Faisal. Bu, Pebi, namun tetap tidak ada jawaban. Toro dan Pak Samsudin memohon minta petunjuk kepada Pak Salamun yang masih berdiri di luar. Pak Salamun diam, berpikir sebentar. Firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya Pak Salamun pun meminta Pak Faisal dan Pak Samsudin untuk mendobrak pintunya saja. Pak Salamun harus mengambil keputusan. Ya sudah, dobrak saja, demi untuk mengambil keputusan. Akhirnya Toro, Pak Samsudin dan Pak Salamun pun menghantamkan bahu mereka ke pintu berkali-kali dan brak. Pintu pun akhirnya terbuka. Aroma bau bangkai langsung menyeruak keluar dari dalam ruangan yang begitu gelap dan pengap. Toro dan Pak Samsudin spontan meringis sambil memalingkan wajah. Keduanya berkali-kali meludah demi meredam rasa mual. Toro menarik kerah bajunya hingga menutupi hidung. Pak Samsudin dengan sapu tangannya, dia pun melakukan hal yang sama. Lalu keduanya melangkah hati-hati ke dalam sambil terus memanggil-manggil. Pak Faisal, ini saya Pak. Toro, Bapak ada di dalam. Kami masuk ya, ucap mereka bersamaan. Dan mereka pun menyusuri rumah. Dan Pak Samsudin kaget melihat darah yang berceceran di sana. Astagfirullah. Pak Samsudin spontan menghentikan langkah. Toro pun ikut berhenti. Mata keduanya lantas jelalatan memandang ceceran darah itu sambil coba menerka-nerka. Pak Samsudin menunjuk-nunjuk seolah memberitahu kalau ternyata ceceran darah itu terus masuk ke dalam kamar. Sebentar keduanya saling diam, pikiran mereka liar dengan segala kemungkinan yang berakhir. Toro pun mencoba membuka gagang pintu kamar, dan mereka pun berdua harus kembali kecewa saat mendapati pintunya terkunci. Rasa penasaran mereka pun tidak tertahan, mendesak untuk segera mendapatkan jawaban. Dan mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk mendobrak pintu kamar itu. Setelah akhirnya pintu kamar didobrak dan dihantam berkali-kali menggunakan bahu, dan akhirnya brak. Pintu pun akhirnya jebol, dan mata mereka terbelalak saat melihat pemandangan
Di dalam kamar, tubuh Bu Mirna terlentang kaku, dengan sebilah pisau yang masih menancap di perutnya. Di sebelahnya terbaring sosok Pepi yang wajahnya ditutupi oleh bantal dan diikat di ranjang. Ada Bu Patimah yang kaku di lantai, tubuhnya membiru, di samping kursi rodanya yang tergeletak tidak jauh dari sana. Tanpa dikomando pun, Pak Toro dan Pak Samsudin pun berlarian keluar untuk memberitahu Pak Salamun tentang temuan mereka yang amat sangat mengejutkan itu. Pagi itu pun seisi komplek geger. Orang-orang berdatangan lalu berkerumun di sekitar lokasi kejadian yang sudah digaris oleh polisi itu. Para petugas yang menjaga seolah tidak mampu menahan animo masyarakat yang ingin ikut menyaksikan. Jasad ketiga orang itu dievakuasi. Toro, Wanti, Pak Samsudin, dan juga Pak Salamun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Hingga lepas tengah hari, keempat orang itu pun diizinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Polisi pun langsung bergerak cepat. Mereka pun melacak dan menemukan keberadaan Pak Faisal yang dicurigai sebagai biang keladi. Sampai malam hari sekitar tempat kejadian masih terus didatangi orang-orang, saling bicara dan berbisik, berspekulasi tentang siapa pelakunya dan apa penyebab pembunuhan itu terjadi. Namun sekembali dari kantor polisi, Toro dan Wanti hanya diam di rumah. Keduanya sengaja menghindar dari orang-orang yang hendak bertanya. Mereka begitu shock, kejadian ini jauh di luar dugaan. Mereka begitu juga. Alia berkali-kali anak itu bertanya dengan polosnya, "Mah, memangnya Baby kenapa?" Wanti hanya cuma bisa menggeleng karena tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan kepada putrinya yang masih kecil itu. Pikiran Toro dan Wanti jadi tidak karuan. Bagaimana tidak sebelumnya semuanya terungkap, mereka pernah mengalami kejadian yang janggal. Pak Toro yang pada saat itu melihat Bu Mirna yang berdiri dengan perut bersimpah darah. Dia juga sempat melihat kursi roda Bu Patimah bergerak-gerak sendiri serta membentur-bentur daun pintu. Begitupun juga dengan Wanti. Betapa dia bergidik ngeri mengingat pernah mendengar dan melihat Pepi memanggil-manggil Alia di depan rumah beberapa malam yang lalu. Juga peristiwa Alia yang merasa melihat Pepi yang sedang main sendiri. Semua kejadian aneh itu membuat mereka bak tidak berani keluar rumah demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Setelah beberapa hari, orang-orang yang mendatangi lokasi kejadian mulai berkurang hingga akhirnya tidak ada satupun orang yang datang lagi ke tempat itu. Awalnya mereka merasa karena akhirnya mereka bisa menemukan ketenangan. Namun semua seolah menjadi bumerang. Karena sekarang yang terjadi di komplek itu, suasana yang kini sunyi dan lenggang, malah terasa mereka mengetahui Pak Samsudin satu-satunya tetangga mereka yang tersisa. Ternyata langsung pulang kampung sehari setelah kejadian pagi yang mengejutkan itu. Ya Allah, kini Toro dan Wanti harus menghadapi kenyataan kalau mereka tinggal bersebelahan dengan rumah bekas pembunuhan. Benar-benar membuat nyalinya amblas. Tadinya Wanti ingin pulang kampung saja, sama seperti Pak Samsudin. Namun dia tidak tega bila harus meninggalkan suaminya sendirian, yang harus tetap menetap. Akhirnya Toro dan Wanti sepakat dengan satu solusi. Yang penting masuk akal. Mereka berniat mengontrak sebuah rumah di tempat lain. Namun ternyata mencari rumah kontrakan yang pas dan sesuai dengan kocek mereka tidak semudah yang dibayangkan. Jadi selama mereka belum mendapatkan rumah kontrakan, dengan sangat terpaksa mereka harus tetap tinggal di situ dengan resiko ketakutan. Terutama saat malam hari sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi Toro belum juga pulang. Wanti diam duduk di atas ranjang, persis di samping Alia yang sedang tertidur pulas. Wanti gelisah harap-harap cemas menunggu suaminya pulang. Hujan gerimis yang turun sejak tadi membuat suasana makin mistis dan mencekam. Berkali-kali dia mencoba menelpon suaminya, namun tidak tersambung. Mungkin sedang di jalan, jadi tidak bisa diangkat telepon. Sebentar lagi juga pulang, begitu pikirannya, berusaha menjinakkan kegelisahannya sejak kejadian itu. Toro memang berusaha untuk selalu pulang sore. Dia tidak tega membiarkan anak dan istrinya sendirian sampai malam, tapi kali ini dia tidak bisa. Temannya satu sip ada yang sakit, hingga dia harus menggantikan pekerjaannya.
Hujan pun reda, tapi udara dingin masih menusuk. Wanti menghela napas, seolah ingin membuang rasa takutnya jauh-jauh. Tapi suara tetesan sisa air hujan yang berjatuhan di luar sana jadi terdengar bagi alunan musik yang mengalun. Astaga, Wanti tersentak saat mendengar seorang wanita yang merintih memohon ampun. Suaranya tenggelam di antara tetesan sisa air hujan yang berjatuhan dari tepian genteng. Dia pun, Bu Wanti langsung merikuk sambil memeluk Alia erat-erat. Wajahnya sengaja dibenamkan di balik bantal. Namun tetap saja, telinganya mendengar rintihan. Suara itu terus berulang kali, semakin mengkerat pelukannya pada Alia, bertambah erat hingga membuat anak itu jadi jeli, langsung mengendurkan dekapan. Dia tidak mau anaknya jadi terbangun. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Wanti cepat bangun begitu mendengar suara suaminya memanggil di luar sana. Suara yang tadi terdengar biasa saja, kini suara itu menjadi suara termerdu yang begitu dia rindukan. Wanti melompat dari tempat tidur, lalu setengah berlari menuju pintu dan cepat-cepat membukakannya. Betapa hatinya lega melihat suaminya yang tiba dengan memakai jas hujan yang nampak begitu basah. Namun kegembiraan Wanti seketika pupus saat dia melihat sosok yang berdiri di luar sana. Ya Allah, persis di tepi jalan ada Bu Patimah yang duduk di kursi roda bersama Bu Mirna yang berdiri di belakangnya. Wajah Bu Patimah membiru, Bu Mirna terus menunduk. Toro yang sedang sibuk meninggalkan jas hujan jadi heran melihat wajah istrinya yang begitu tegang. Kenapa Bu? Wanti tidak mampu menjawab. Dia cuma bisa menunjuk ke arah di mana kedua sosok menakutkan itu berada. Toro langsung menoleh, namun matanya tidak menemukan apa-apa. Tapi dia yakin istrinya pasti sedang melihat sesuatu. Ayo masuk. Toro merangkul istrinya, lalu membawanya masuk ke dalam. Meninggalkan jas hujannya yang belum sempat dia lipat, ditutupnya pintu rapat-rapat. Toro terus merangkul istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Alia masih tertidur pulas. Kamu tidur saja, temani Alia, nanti aku nyusul, mau mandi dulu, ucap Toro dengan nada setenang mungkin, berusaha terlihat kuat di hadapan istrinya. Malam yang lain Toro terdiam di dalam rumah sambil menonton TV. Dia sudah pulang sejak sore tadi. Istrinya sedang pergi mengaji selepas maghrib. Alia sengaja tidak ikut. Anak itu kini sedang main sendirian di dalam kamarnya. Lalu tiba-tiba Baby datang keluar kamar. Dia pun mendekati Toro. Lalu dia berbisik lirih di telinganya. Pak, ada Baby di kamar. Jantung Toro mau loncat. Namun dia coba menguasai dirinya. Dia tidak mau kalau Alia menjadi takut. Dia pun mencoba tersenyum, seakan semuanya baik-baik saja. Masa iya? Ucap lelaki itu terdengar biasa. Alia mengangguk. Lalu dia meminta tolong kepada bapaknya. Ambilin boneka Alia, Pak. Alia tidak mau kalau boneka kalian nanti dibawa sama Pebi. Toro pun akhirnya terdiam. Ini putrinya berkata jujur atau mengada-ngada. Karena tidak mau mengecewakan putrinya, akhirnya Toro pun berdiri dan berjalan menuju kamar. Saat Toro berdiri di depan pintu kamar, Alia bersembunyi di belakang Toro sambil matanya mengintip di balik kaki Toro. Di mana? Tanya Toro singkat. Alia pun menunjuk ke arah kolong tempat tidur. Pelan-pelan Toro pun melangkah masuk meninggalkan Alia, yang dia menunggu di depan pintu. Kini Toro sudah ada di samping tempat tidur. Dia kali ini menoleh ke arah anaknya. Alia pun mengangguk, seolah menyampaikan bapaknya ada di tempat yang benar. Toro terdiam, dadanya berdebar-debar. Walaupun Alia belum tentu benar, namun ketegangan ini tetap saja menguji nyali. Toro pun perlahan-lahan membungkukkan badannya. Dan saat dia melihat, Toro seketika membatu. Sekujur tubuhnya seolah jadi kaku. Ada Alia yang meringkuk di bawah sana sambil memeluk boneka. Lantas anak itu berbisik lirih sambil menaruh telunjuk di depan bibirnya. Pak, jangan kasih tahu Baby ya. Kalau Alia ngumpet di sini, nanti boneka Alia direbut lagi, ucap Alia. Toro pun melirik ke arah pintu kamar. Ya Allah, Toro spontan menoleh ke arah pintu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Toro bingung, dia linglung, lalu kembali melongo ke kolong tempat tidur
di mana ada Alia yang masih meringkuk, memeluk bonekanya erat-erat. Toro sadar ada yang tidak benar, namun hatinya yakin kalau itu benar-benar Alia yang ada di kolong tempat tidur. Lalu yang tadi siapa? Membayangkannya saja Toro tidak berani. Toro langsung membawa Alia untuk keluar. Ayo sayang, jangan takut, ada papa di sini. Alia menurut. Pelan-pelan keluar dari kolong tempat tidur, lalu menyorongkan kedua tangannya, meminta untuk digendong. Toro pun menyambut uluran tangan anaknya, lalu membawanya keluar dari kamar. Assalamualaikum, Pak Toro, Bu Wanti. Waalaikumsalam. Toro dan Wanti pun menyapa serempak. Wanti segera membuka pintu dan mendapati Pak Salamun yang sedang berdiri di depan pintu pagar. Pak RT, mari masuk Pak, ucap Wanti sambil mendekati pintu pagar dan membuka kuncinya. Pak Toro ada di rumah? Tanya Pak Salamun sambil menunda langkah. Ada Pak, kebetulan dia lagi libur, jawab Wanti yang langsung mengantar Pak Salamun masuk ke dalam rumah. Pak Salamun, mari masuk Pak, silakan duduk. Tumben pagi-pagi sudah mampir kemari. Toro menyambut lalu mempersilahkan tamunya untuk duduk. Iya Pak, ada kabar baru. Katanya Pak Faisal sudah tertangkap, ucap Pak Salamun yang langsung duduk di hadapan Toro. Toro yang tercengang barusan mendengar kabar yang disampaikan oleh Pak Salamun. Yang benar Pak, gimana ceritanya? Toro bertanya dengan begitu antusias. Kemarin saya dipanggil lagi ke kantor polisi dan di sana saya mendapat info kalau Pak Faisal sudah ketangkap. Ternyata rupanya selama ini dia tuh bersembunyi di rumah familinya. Oh begitu, syukurlah, Toro berucap lega. Silakan diminum Pak. Wanti datang membawa air minum lalu meletakkannya di hadapan Pak Salamun. Bu, Pak Faisal sudah ketangkap, ucap Toro. Kapan? Di mana? Sahut Wanti sampai duduk dengan wajah yang tegang dan mata yang membesar. Pak Salamun pun kembali menceritakan kabar yang sudah dia sampaikan tadi kepada Toro. Terus gimana? Apa dia ngaku kalau selama ini dia pembunuhnya? Terus apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu? Ucap Wanti yang langsung memberondong pertanyaan kepada Pak Salamun. Iya, dia ngaku. Tapi motifnya itu loh yang membuat saya tidak menyangka sama sekali, jawab Pak Salamun, yang membuat Toro dan Wanti jadi tambah penasaran. Memangnya apa sebabnya Pak? Tanya Wanti tidak sabaran. Pak Salamun akhirnya mulai bercerita. Toro dan Wanti nampak diam serius menyimak. Jadi awalnya sejak mereka masih tinggal di Jakarta, Pak Faisal itu sejak dulu ingin punya anak satu lagi. Pinginnya sih laki-laki biar berpasangan. Tapi sampai baby besar, hasilnya belum ada. Bu Mirna belum hamil juga, padahal nggak KB. Nah, beberapa hari sebelum kejadian, Pak Faisal itu mengajak istrinya untuk periksa ke dokter. Takutnya ada masalah. Tapi justru di sana, Pak Faisal itu mendapat kabar yang mencengangkan. Kabar apa Pak? Ternyata selama ini tuh Pak Faisal mandul. Dia jelas heran dan marah. Lalu baby itu anak siapa? Ya Allah, serius Pak? Toro terdiam di tengah. Dia merasa ini sudah meleset terlalu jauh dari dugaannya itu. Tapi Bu Mirna selalu mengelak. Itu yang membuat Pak Faisal jadi emosi. Sampai akhirnya dia menganiaya istrinya. Tapi walaupun sudah berkali-kali dipukuli, Bu Mirna tetap saja tidak mau mengaku. Dia malah bilang kalau hasil tesnya salah. Tapi saat Pak Faisal minta tes ulang di tempat lain, Bu Mirna selalu saja mengelak. Akhirnya Pak Faisal pun marah dan mereka bertengkar. Lalu dia menikam perut istrinya, tapi tanpa diduga. Ternyata ada Pebi yang menyaksikan, tak sempat menjerit ketakutan. Ya, Pak Faisal panik, anak itu pun langsung ikut dibunuh dengan dibekap wajahnya menggunakan bantal. Sedangkan Bu Fatimah yang dia juga sudah tahu tentang segalanya dari awal, dia dicekoki dengan racun serangga gila. Innalillahi, Toro dan Wanti berucap hampir bersamaan. Keduanya tidak henti-hentinya menggelengkan kepala. Pak Salamun benar, gila. Ini benar-benar gila. Toro tertegun. Rahasia besar baru saja terkuak. Pak Faisal ternyata hanyalah seorang suami yang kecewa karena merasa dikhianati.
Sedangkan Bu Mirna, wanita yang tampak lemah itu ternyata tidak sesuci yang dia kira. Tapi hatinya jadi miris bila mengingat Pepi. Betapa anak itu tidak tahu apa-apa, namun harus tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Malang benar nasibnya. Lalu Pak Salamun pun kembali berbicara, memecah lamunan Toro. Saya ada kabar satu lagi, kalau yang ini kalian pasti senang. Kabar apa, Pak? Wanti menanyai Pak RT dengan begitu cepat, meminta jawaban. Ada rumah kontrakan murah yang kosong dekat-dekat sini, punya saudara saya, penghuni yang baru saja pindah. Apa kalian mau? Oh iya Pak, kami mau. Ya sudah, kalau kalian mau, jawab Pak Salamun dengan mata berbinar-binar. Mau Pak, kapan kami bisa lihat-lihat? Jawab Toro tidak kalah semeringah. Ya kalau kalian mau sekarang juga bisa, mumpung Pak Toro ada di rumah. Gimana? Ayo Pak, sebentar ya, saya ganti baju dulu. Jawab Toro yang sambil tersenyum dan memandang ke arah istrinya yang sama-sama tersenyum sumeringah. Singkat cerita, akhirnya Toro dan keluarganya pun pindah ke rumah kontrakan yang ditawarkan oleh Pak Salamun. Sebuah rumah yang terletak di area perkampungan, tidak jauh dari komplek mereka tinggal. Tapi suasana di sana riuh dan ramai. Wanti dan Toro pun tidak keberatan. Bagaimana tidak? Setelah sekian lama disiksa dalam kesunyian dan keheningan, keramaian menjadi sebuah hal yang menjadikan sebuah anugerah yang pantas mereka syukuri. Apalagi melihat Alia yang sekarang jadi punya banyak teman. Tetangganya pun ramah-ramah, membuat mereka merasa bagaikan surga kecil bagi mereka. Dan setelah sekian lama, rumah Papa Isa masih tetap kosong. Tapi bukan rumah itu saja. Seluruh rumah yang ada di deretannya juga, bahkan beberapa kini berhiaskan tulisan dijual, termasuk rumah Toro. Konon katanya sering terdengar suara rintihan dan tangisan wanita yang memohon ampun dari rumah Papa Isa. Entah benar atau hanya bualan saja, tidak ada yang berani memastikan. Sesekali Toro menengok rumahnya untuk sekedar membersihkan. Sudah pasti saat siang hari, itu pun dia tidak berani berlama-lama. Toro masih berharap rumahnya secepatnya laku, walaupun dia agak pesimis. Tapi mau bagaimana lagi? Berita tentang kejadian itu dengan segala bumbu tambahannya telah membuat komplek perumahan kini memiliki cerita yang buruk. Tapi siapa tahu, mungkin saja ada orang yang nekat mau membeli rumahnya karena tergiur dengan harga murah yang sengaja Toro tawarkan, atau mungkin ada orang yang bernyali super hingga tidak keberatan hidup berdampingan dengan rumah horor itu, beserta dengan segala kengeriannya. Sekian untuk cerita kali ini, dan terima kasih untuk yang mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sekali lagi, terima kasih.